Next, kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Paham ya? Yang ada pertanyaan silahkan ditulis dalam chat. Masih ada 3-4 bab lagi. Sekarang tinjauan pustaka atau bab 2. Ini bagaimana contoh menulis bab 2. Ya. Bab 2 itu saya ini. Bab 2 itu isinya landasan teori dan penelitian yang berhubungan. Oke ya. Oke. Bab 2 itu isinya landasan teori, juga ada penelitian sebelumnya atau penelitian yang berhubungan. Ya, landasan teori kalian bisa dapat dari buku, ya. Sekali lagi ya, landasan teori bisa didapat dari buku, dari artikel jurnal, dari laporan, itu tadi sumber referensi ya, dari skripsi. Pak, bagaimana kalau saya dapat landasan teori itu dari web atau dari YouTube? Ya cari bukunya, gitu ya, cari artikelnya, begitu. Teorinya tentang apa? Saya dapatkan teori tentang bagaimana merancang desain IoT. Apakah di buku nggak ada? Ya pengetahuannya secara teknis praktikalnya kalian bisa dapatkan dari YouTube. Tapi jangan ditulis ke dalam laporan skripsi. Laporan skripsi tulislah dari buku. Bacalah dari jurnal. Ya, begitu. Jadi landasan teori itu isinya bukan hanya melulu soal teori, kalian juga bisa menuliskan seperti ini. Coba. Ada contoh ini ya, ada 2 contoh saya berikan bagaimana menulis landasan teori. Contoh, usulan arsitektur IoT oleh, nah ini, ada referensi yang dirujuk, nama pengarangnya adalah Pragati Damor. Kalian bisa saja menuliskan landasan teori tentang Arduino misalkan, tentang sensor suhu misalkan, tentang ultrasonic sensor misalkan. Ini kan pakai ultrasonic ini. Ya. Ini kan pakai Arduino ini. Ini pakai ISP. Ini pakai cloud. Ini kan bisa kalian jadikan sumber rujukan, sumber landasan teori, begitu loh. Jadi landasan teorinya ya bisa dituliskan berdasarkan metodologi yang disebutkan di atas, papan Arduino. Nah, paling populer digunakan untuk sistem pemantauan banjir. Nah, kan gitu. Ya. Itu menuliskan teori Arduino. Gitu loh. Teori Arduino, dan ini kalian dapat dari mana ini? Dari sumber artikel. Boleh itu, gambarnya kalian pakai, boleh. Asalkan ini dilengkapi sumber pustakanya, kan begitu. Ya. Ini ada daftar pustaka. Boleh, siapa yang bilang yang nggak boleh? Ya. Ini semua bisa masuk ke dalam landasan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini isinya bab 2. Sehingga nanti di dalam daftar pustaka laporan skripsi kalian itu akan kaya referensi, akan banyak sumber literatur yang dipakai, begitu loh. Coba ini. Ini masih bab 2, kita lihat ini nomor berapa sumber pustakanya. Nomor 18, nomor 17. Jadi masih di dalam bab 2, itu sudah ada 18 sumber daftar pustaka. Gitu loh ya. Kalau tadi apa syarat minimalnya? S1 itu 20 sampai 70 paper. Ya ini sesuai ini, sudah hampir 20. Kan gitu ya. Jadi bab 2 itu sudah akan kaya referensi. Jadi jangan sampai laporan tugas akhir itu referensinya daftar pustakanya hanya 10. Ya kurang. 15 ya kurang. Sekurang-kurangnya ya 20 atau 30 gitu loh.
Hanya ada 10 daftar pustaka, itu paling banyak juga dari kumparan.com. Wah, ini kacau ini. Ya, dari Tribun News. Ah, ini salah ini. Ya, jangan begitu. Jadi cari artikel ilmiahnya. Oke.